Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya, Kang Maman Tutorial. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada channel ini. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuan untuk subscribe dahulu channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan menarik ya dari subscriber saya ya. Beliau mengatakan bahwa saya memiliki channel YouTube, tapi kok belum ada pendapatannya. Terus masalahnya di mana? Nah, ini sama seperti saya dahulu teman-teman ya, pada saat saya membuat akun YouTube ya, saya berpikir bahwa setelah saya memiliki channel YouTube ya, saya langsung mendapatkan uang dari YouTube tersebut. Ya, namun kenyataannya tidak seperti itu ya, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang sebagai YouTuber sudah tahu ya bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dari YouTube. Tapi buat kita yang masih awam, yang masih baru terjun ke dunia YouTube, tentunya kita berpikir bahwa kalau kita sudah membuat channel YouTube, maka kita akan mendapatkan uang dari YouTube. Ya, tidak seperti itu teman-teman. Ya, untuk dibayar oleh YouTube, ya ada banyak persyaratan yang harus dilengkapi tentunya. Di samping itu, kita juga tidak boleh melanggar pedoman dari YouTube. Ya, contoh apa pelanggarannya? Ya, kita mereupload video orang lain pada video kita. Ya, kemudian kita membuat thumbnail yang mengandung misalnya ada terlihat darahnya, tidak bisa ya. Misalnya kita menyembelih hewan, di thumbnail itu terlihat jelas bahwa ada darah dan juga proses penyembelihan, itu juga tidak bisa. Nah, dalam video juga yang menampilkan video-video syur ya, mungkin video-video 18 tahun ke atas ya, itu juga tidak boleh. Kemudian video-video yang menampilkan penyiksaan terhadap anak-anak ya maupun orang dewasa juga tidak boleh. Apalagi yang tidak boleh ya, kita mengupload aplikasi di video kita ya, yang itu bukan kita yang membuat aplikasinya, itu juga tidak boleh teman-teman. Ya, itu salah satu pelanggaran dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan oleh YouTube bahwa itu tidak bisa diterima monetisasi. Bahkan bahayanya channel kita juga akan di YouTube atau dihapus oleh YouTube. Nah, kembali lagi bahwa bagaimana kita memiliki pendapatan dari YouTube. Nah, persyaratannya ya, kita yang pertama itu harus sudah dewasa ya. Kalau di Indonesia itu mungkin sudah 17 tahun ke atas ya, kita sudah bisa mendaftarkan diri untuk dibayar oleh YouTube. Kemudian syarat yang paling terpenting adalah saat ini ya, teman-teman harus bisa memiliki 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Atau teman-teman kalau memiliki video short ya, video short teman-teman itu harus ditonton minimal 10 juta view dan subscribe-nya juga harus 1.000 view. Nah, setelah persyaratan itu terpenuhi ya, teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu ya kepada YouTube. Kalau kita persyaratan tersebut sudah terpenuhi, misalnya teman-teman sudah memiliki 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber ya, teman-teman bisa mendaftar. Nah, pada saat mendaftar monetisasi atau pada saat kita mendaftar ingin dibayar oleh YouTube ya, kita juga belum tentu diterima. Atau seperti kita misalnya melamar pekerjaan, kita sudah mengajukan surat lamaran, kita juga belum tentu diterima. Nah, banyak sekali nanti yang akan ditinjau oleh YouTube. Tetapi kalau kita diterima nanti ya, itu akan diberikan email oleh YouTube bahwa kita sudah bergabung menjadi partner YouTube, dan di situ kita bisa menerima pendapatan dari YouTube. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, walaupun teman-teman sudah diterima, kalau teman-teman tidak mengaktifkan pengaturan iklan ya, teman-teman juga tidak akan dibayar oleh YouTube. Nah, karena teman-teman ya, kita tuh dibayar oleh iklan. Jadi kita dibayar kalau video kita ditonton oleh orang lain. Karena kalau video kita ditonton, maka iklan itu akan muncul pada video kita. Nah, itulah kita dibayarnya itu melalui iklan yang tampil pada video kita. Nah, teman-teman, untuk persyaratan mendapatkan uang dari YouTube juga ya, kita memerlukan namanya PIN ya, PIN YouTube, untuk verifikasi bahwa kita benar-benar yang memiliki channel tersebut atau memiliki channel yang teman-teman buat. Ya, PIN itu berupa kertas ya, mungkin teman-teman bisa tahu. Kertas isinya adalah kode angka ya, mungkin ada hurufnya juga kadang-kadang ya, tapi biasanya angka. Nah,
Untuk bisa mendapatkan PIN tersebut, kita harus juga memiliki saldo di akun Google AdSense kita, di akun YouTube kita itu minimal $10 pertama. Ya, kalau kita sudah mendapatkan $10 atau kalau kita ya Indonesia kan itu atau kita rupiahkan itu sekitar 100.000 atau 130.000 ya, sekarang mungkin 140.000 ya, baru kita bisa verifikasi atau baru kita bisa mendapatkan PIN dari YouTube. Ya, di dalamnya itu kita juga harus membuat Google AdSense. Nah, Google AdSense itu membuat akun Google AdSense. Nah, akun Google AdSense itu, nah, untuk dibayar oleh YouTube, kita juga harus memiliki akun Google AdSense. Apa itu akun Google AdSense? Ya, jadi ibaratnya Google AdSense itu adalah tempat penyimpanan uang kita nantinya sebelum ditransfer ke rekening bank kita. Nah, di situ kita bisa memonitor berapa pendapatan kita per bulannya. Ya, seperti itu. Nah, di Google AdSense itu kita juga harus verifikasi alamat, juga verifikasi KTP, kemudian di situ ada pengurusan pajak dan sebagainya. Nanti di situ pengaturannya. Ya, teman-teman, nanti kalau sudah melangkah ke situ tuh nanti gampang lah pokoknya ya, teman-teman. Nah, pengaturan akun Google AdSense itu kepada saat kita ingin membuat Google AdSense itu bisa kita buat pada saat kita mengajukan monetisasi, atau kita juga bisa membuat sebelum pengajuan dimonetisasi, itu kita bisa saja. Nah, teman-teman, ya setelah kita memiliki akun, setelah kita tadi sudah mendapatkan PIN ya, kemudian kita sudah memiliki Google AdSense ya, teman-teman, ya di samping kita harus verifikasi alamat, verifikasi KTP dan sebagainya ya, sesuai dengan KTP, kita juga harus mengurus pajak ya, ada pengurusan pajaknya, kita setting dulu di Google AdSense tersebut. Kemudian kita juga harus mengatur media untuk pengiriman uang kita nanti oleh Google AdSense. Misalnya teman-teman mungkin melalui bank atau melalui PayPal atau melalui apa ya, kalau saya sih melalui bank ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus mengisi nomor rekening teman-teman di Google AdSense tersebut ya. Nanti pengaturannya teman-teman bisa chat lagi saya ya, atau komentar di video ini ya, silakan teman-teman tanyakan, nanti saya akan jawab. Nah, setelah semuanya kita sudah setting dan semuanya sudah selesai, dan untuk mendapatkan uang dari YouTube juga kita harus memiliki saldo minimal 1.300.000 di akun Google AdSense kita, karena kita dibayar YouTube kalau saldo kita tuh sudah mencapai 1.300.000 ya pada akun Google AdSense. Nah, itu pun kalau kita sudah mendapatkan 1.300.000, pencairannya juga itu nanti diatur oleh YouTube ya, teman-teman. Jadi pencairannya itu walaupun kita misalnya sudah nyampe 100 juta, kalau belum tanggalnya cair ya tidak akan cair juga. Jadi biasanya pencairan uangnya itu ya, pendapatan kita dari YouTube itu setiap tanggal 21 hingga tanggal 27 setiap bulannya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi prosesnya cukup panjang ya. Jadi kita sebagai YouTuber pemula memang harus tahu ya bagaimana cara mendapatkan dari YouTube. Nah, saya sudah jelaskan. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham? Ya, jadi banyak prosesnya, teman-teman. Tidak kita membuat channel langsung kita dibayar, tidak seperti itu. Prosesnya cukup panjang dan cukup melelahkan serta butuh kesabaran yang tidak tinggi. Tapi yang saya harus perlu garis bawahi, ketika teman-teman merasa putus asa, yaudah teman-teman berhenti dulu beberapa saat ya, kemudian teman-teman mulai lagi ya, karena kita harus mengupload video terus pada channel kita. Kalau kita tidak mengupload video ya, biasanya channel kita juga memiliki penurunan performa ya. Ingat ya, kita dibayar kalau video kita ditonton. Jadi teman-teman harus bisa membuat video ya secara berkelanjutan ya, supaya teman-teman tetap dibayar oleh YouTube ya, karena memang kegiatan kita sehari-hari juga sangat padat mungkin, teman-teman ya. Kita juga kerja, tidak hanya nge-YouTube saja, teman-teman. Ya itulah kira-kira penjelasan saya ya, kenapa teman-teman punya channel YouTube kok belum memiliki pendapatan ya, karena nggak ada masalahnya sih, masalahnya cuman teman-teman belum tahu. Nah, sekarang sudah saya kasih tahu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau belum paham, teman-teman bisa ketik komentar di video ini. Insya Allah kalau saya tahu, saya akan berikan jawabannya kepada teman-teman.
Ya, demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.